Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati para pengasuh, para masyayikh, para ustadz Pondok Seblak, para pemirsa yang mengikuti pengajian online di Pondok Seblak. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim meskipun melalui media online. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang dinul Islam sehingga manusia mampu keluar dari zaman kegelapan. Para hadirin rahimakumullah, pada mulai hari ini dan seterusnya saya diminta oleh Gus Fardan untuk mengisi pengajian online, dan alhamdulillah setelah melalui perbincangan beberapa hari ini saya ditugaskan untuk mengaji kembali tentang kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Ini kenapa dari perbincangan kami, karena pada akhir-akhir ini banyak saudara-saudara kita yang mengaku sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, berideologi Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang sebenarnya itu termasuk mendasar. Oleh karena itu kita kembali lagi ngaji kepada muassis pendiri organisasi Nahdlatul Ulama Mbah Yai Hasyim Asy'ari, sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng, di mana secara historis pondok pesantren Tebu Ireng ini memiliki ikatan historis yang sangat kuat dengan Pondok Seblak, di mana kita tetap menimba ilmu di sini. Karena secara historis Pondok Seblak bisa dikatakan sebagai anak dari Pondok Tebu Ireng, karena muassis Pondok Seblak yaitu Al-Mukarram Mbah Yai Haji Maksum Ali dan Bunyai Khairiyah Hasyim. Beliau adalah putri pertama dari Hadratus Syekh dan menantu sekaligus murid angkatan pertama dari pesantren Tebu Ireng, yang kitab-kitabnya dari Yai Maksum Ali hingga sekarang masih terkenal di luar negeri. Oleh karena itu, sebagai salah satu santri dari Pondok Seblak, saya hanya tabarukan untuk mengaji kembali ke kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Saya masih ingat ketika awal-awal tahun 98 ketika kitab ini pertama kali ditahqiq, diedit oleh cucu beliau yang memberi kata pengantar di kitab ini, yaitu Al-Mukarram Almarhum Yai Haji Muhammad Isom Mudin Hadik yang terkenal dengan Gus Isom, mengaji pada bulan Ramadan, waktunya siang hari habis duhur di Masjid Pondok Tebu Ireng. Dan alhamdulillah 2 tahun berikutnya Gus Isom ini memperoleh gadis pujaannya yang kemudian diperistri, yaitu Mbak Nia Daniati Anwar dari Pacitan. Beliau adalah adik kelas saya pas dan santri Seblak. Artinya ada keterikatan emosional dengan pentahqiq kitab ini, yaitu Gus Isom. Oleh karena itu, marilah kita belajar bersama, mengaji bersama. Dan sebenarnya kitab ini sudah saya terjemahkan menjadi berbahasa Indonesia pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Belibis Pustaka di Yogyakarta, yang gambarnya ada di sini. Bukan promosi tapi sekedar informasi bahwasanya kitab-kitab dari Hadratus Syekh dan syekh-syekh yang lain dari Pondok Tebu Ireng banyak yang sudah beredar di pasaran dan kita bisa belajar kembali sambil di sela-sela kesibukan kita. Bahkan beberapa kitab dari Yai Maksum Ali sudah diterjemahkan oleh beberapa kiai. Nanti saya membacanya
maknanya full, mulai dari episode yang pertama ini sampai yang episode yang terakhir. Insya Allah ada 11 episode. Jadi kitab ini menarik karena kitab ini tebalnya hanya 40 halaman, tetapi menjadi dasar dari organisasi Nahdlatul Ulama hingga sekarang. Bahkan pada tahun 2009 kitab ini diteliti seorang dokter dari UIN Sunan Ampel Surabaya, namanya Dr. Ahmad Muhbin Zuhri, yang sekarang beliau menjadi Ketua PCNU Kota Surabaya dan mengantarkan beliau menjadi seorang dokter dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan disertasi ini sudah diterbitkan menjadi buku yang tebalnya hanya 40 halaman, tetapi ini penuh dengan nilai-nilai, penuh dengan ajaran-ajaran yang sangat fundamental tentang bagaimana kita memahami ideologi Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi di akhir zaman nanti ada 73 kelompok di dalam umat Islam di akhir zaman nanti. Nah, dari 73 itu yang satu yang selamat, yang lainnya tidak, dan kelompok itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga tidak heran ketika kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok yang munculnya beberapa akhir ini, dekade terakhir ini juga mengklaim bahwasanya mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Lantas bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menurut Hadratus Syekh Mbah Yahya Hasyim Asy'ari? Mari kita belajar. Itu prolog dari saya di episode yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan di episode-episode yang selanjutnya. Insya Allah nanti akan ditayangkan mulai jam 10 di gelombang dan channel yang sama. Itu nanti urusannya Gus Fardan. Oleh karena itu, marilah kita membaca surat Fatihah kepada pengarang kitab ini, yang mentahqiq, yang dulu membacakan kitab ini di Pondok Tebuireng, termasuk para muassis dzurriyah Pondok Seblak di mana kita menimba ilmu hingga sekarang. Ala diniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun wa tamhidun. Ai hadza muqaddimah. Ai hadza utawi iki iku muqaddimatun, muqaddimah, pendahuluan. Wa tamhidun, dan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin. Hamdan, memuji beneran. Wa tamjidan, lan mengagungkan temenan. Liman keduwe uwong, kola liman bagi orang, kola kang wis dawuh sapa man fi kitabihi ing dalem kitabe man, al mubini kang wis jelas, ai Al-Qur'an. Maksudnya man ini Gusti Allah yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an. Wa huwa khali utawi man iku asdaqul qailin, paling benere yang berbicara. Ini di surat At-Taubah ayat 34. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini walau karihal musyrikun. Wa utawi Gusti Allah taala iku alladzi zat arsala kang telah mengutus sapa alladzi rasulahu ing rasulnya, ing utusane alladzi, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, bil huda kelawan nggawa hidayah, dengan membawa hidayah, wadinil haqi, dan agama yang benar, maksudnya agama Islam. Liyudhiro, supaya memenangkan sapa alladzi, liyudhiro, supaya memenangkan sapa alladzi, hu ing dinil haq, hu ing dinil haq, ala dini ing atase agama, ala dini ing atase agama, walau kariha, meskipun membenci sapa al musyrikuna, orang-orang musyrik.
Ini sejarah bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada periode-periode awal ketika beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, tidak ada orang yang percaya, semuanya orang-orang musyrik di Mekah sana memusuhi. Barulah kemudian ada istrinya beliau yang pertama, yaitu Siti Khadijah, pamannya, temannya, dan seterusnya yang beriman. Sholawat wa tasliman lan keselamatan ala sayyidina, semoga tetap kepada pemimpin kita, wa syafi'ina, dan pemberi syafaat kepada kita. Karena di dalam kitab An-Nurul Mubin karangannya Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari dijelaskan di sana bahwasanya semua nabi nanti dimintai pertanggungjawaban, dimintai tolong oleh para manusia ketika di padang mahsyar untuk memberi syafaat kepada mereka. Tapi tidak ada yang berani, mulai Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya menunjuk hanya Kanjeng Nabi Muhammad Khatamul Anbiya wal Mursalin yang bisa memberi syafaat. Sehingga ketika kita menyebut Kanjeng Nabi biasanya disebut wasyafi'ina. Itu sababun nuzulnya. Wasyafi'ina, dan pemberi syafaat kita di akhirat kelak nanti, wawasilatina, dan wasilah kita, tawasul, lantaran kita, perantara kita, ila Rabbina, kepada Tuhan kita, ila Rabbina, kepada Tuhan kita. Kenapa kita butuh tawasul? Karena kita ini manusia-manusia yang penuh kehinaan, penuh dosa, sehingga Gusti Allah itu Maha Suci, yang dekat dengan Dia adalah zat yang suci, orang-orang suci, salah satunya melalui Kanjeng Nabi Muhammad dan para aulia. Rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qail, yang telah bersabda, amma ba'du ay ba'da hamdan wa salam wa sholatan. Setelah hamdan, hamdalah, dan sholawat, fa inna asdaqal hadisi, sesungguhnya paling benarnya hadis, ucapan, iku kitabullah, kitabe Gusti Allah, ay Al-Quran. Wa khairul huda, dan sebagus-bagusnya hidayah, petunjuk. Wa khairul huda, dan sebagus-bagusnya petunjuk, iku huda Muhammadin, petunjuk atau hidayah dari Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya ajaran Islam yang berdasarkan Quran dan hadis. Wasarul umuri, dan sejelek-jeleknya perkara. Wasarul umuri, dan utawi sejelek-jeleknya piro-piro perkara, iku muhdasatuha, anyar-anyare umur, memperbaruinya umur. Perkara-perkara yang zaman dulu tidak ada kemudian diperbarui, di model-model. Wa kullu muhdatsatin, dan utawi setiap sesuatu yang baru. Wa kullu muhdatsatin, dan utawi setiap perkara yang baru, iku bid'atun bid'ah. Iku bid'atun bid'ah. Nanti dijelaskan bid'ah itu apa. Apakah semua bid'ah itu mesti sesat? Nanti akan diperinci oleh Hadratus Syekh. Wa kullu bid'atin, dan semua yang bid'ah, yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, iku dolalatun, dolalah, sesat. Nanti kalau semua zaman Nabi nggak ada, sekarang ada, divonis bid'ah oleh kelompok-kelompok minhum, mereka yang belajar hanya kepada satu hadis ini, ya repot. Karena tidak ada, yang kita tidak bisa memperbarui sesuatu. Ambil contoh aja sekarang ngaji. Ngaji kalau zamannya Kanjeng Nabi ya langsung liqo, ketemu langsung dengan beliau, membentuk halaqah di masjid sana. Tapi kalau sekarang kumpul, apalagi di musim pandemi corona ini, ya ini akan menjadi masalah. Maka ngajinya lewat online. Kami yang di pondok dibantu oleh Gus Pardan dan kru ngaji di sini. Yang lainnya bisa dari rumahnya. Ini juga bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada Facebook, YouTube, terus apa mana, Instagram dan lain sebagainya. Tapi kalau digunakan untuk ngaji,
insya Allah tidak apa-apa, meskipun itu bid'ah. Nah, nanti ada yang namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Kalau bid'ah hasanah itu zaman Nabi nggak ada, sekarang ada, tapi untuk kebaikan. Contoh, sholat. Zaman Nabi nggak ada masjid di keramik, nggak ada, karena zaman Nabi belum ada keramik. Sekarang semua masjid di keramik, dipasang AC, dipasang kipas angin, pasang karpet. Ini insya Allah tidak sesat. Ada bid'ah yang dolalah, yaitu bid'ah yang zaman Nabi nggak ada, sekarang ada, tapi itu jelek. Contoh, zaman Nabi nggak ada narkoba, ganja, kokain, sabu-sabu, lem itu bisa untuk narkoba, tapi sekarang orang-orang memakai itu, menggunakan itu. Nah, ini yang menjadi kesesatan karena merusak dari kesehatan kita. Jadi tidak semua bid'ah itu dolalah, tapi tidak semua bid'ah itu hasanah. Perlu kita jabarkan. Nanti di ukuran-ukurannya sesat itu apa? Nanti ada di sana. Di bab yang pertama, wa kullu dolalatin, dan setiap yang kesesatan, iku finnari, akan masuk ke dalam neraka. Iku finnari, akan masuk ke dalam neraka. Wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam wa ala alihi itu tetap kepada keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad, wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad, wa atbaihi, kita tidak masuk alihi, tidak masuk ashabihi, karena kita tidak pernah ketemu Nabi, mimpi aja tidak pernah. Kita masuk yang ketiga, yaitu wa atbaihi, pengikutnya Kanjeng Nabi. Pengikutnya Kanjeng Nabi itu yang penting mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi sampai kiamat kelak, tetap ada atbaihi. Kalau alihi wa ashabihi ini sudah habis, sudah tidak ada, beliau sudah wafat semua. Tapi wa atbaihi, insya Allah kita tetap akan menjadi kelompoknya wa atbaihi dan anak cucu kita hingga kiamat. Solatan, memperoleh solawat, wasalaman, dan keselamatan daima ini, langgeng keduanya solawat dan salam, mutalam zima ini, dan tetap keduanya mahtalafa selagi bergonta-ganti, opo al-lailu, malam, wan naharu, siang. Artinya selama siang dan malam masih ada, selama bumi berputar pada porosnya, selama nafas masih ada, kita bisa memperoleh salawat dan salam dengan syarat mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Wabaktu, dan utawi setelah salawat dan salam, ini adalah muqaddimah pendahuluan dari editor atau tahqiq yang ditulis oleh Gus Isom. Jadi ini belum masuk ke risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya. Fahada, maka utawi ini risalah, atau fahada ai hada kitab yang kecil ini, iku kitabun, kitab jalilun yang agung, yahtawi yang membuat opo kitab ala maqasidin, membuat ala maqasidin piro-piro maksud, mufidatin, yang berfaedah, yang bermanfaat, berguna. Kalau yang dicetak di kitab saya yang cetakan tahun 98 itu bukan mufidatin, tapi mim fa ba dal tak marbutoh. Jadi itu kurang titik. Tapi yang dicetakan yang baru itu sudah benar, mufidatin, ya bukan ba. Mufidatin, yang memberi manfaat, faedah. Wa mabahisin, dan pira-pira pembahasan. Adidatin, yang banyak, yang berbilang banyak. Tanfa'u, semoga bermanfaat opo kitab. Semoga bermanfaat opo kitab al-muslimina, ing orang-orang Islam, al-muhtajina, ing orang yang butuh, orang yang hajat, orang yang butuh, orang-orang yang butuh,
ila tahqiqil aqaidi, kepada menyatakan akidah. Ila tahqiqil aqaidi, kepada menyatakan akidah. Adiniyati, yang sebangsa agama Islam. Adiniyati, yang sebangsa ajaran Islam. Wa ilal ijtimai, dan kepada kelompok atau lingkungan sosial. Bil firqati, kelawan golongan, kelompok. An-najiyati, yang selamat. An-najiyati, yang selamat. Alladzina, rupane wong akeh, orang banyak. Ini kapan-kapan itu ngaji itu pakai bahasa Inggris, bilingual, tidak bahasa Jawa kemudian dicampur bahasa Indonesia, karena santri kita banyak yang tidak mengerti bahasa Jawa, jadi maknanya dicampur-campur bahasa Indonesia. Bagaimana kalau maknani kitab itu pakai trilingual, Jawa, bahasa Indonesia, Inggris, alladzina people gitu. Tapi nanti ditertawakan oleh orang yang ngerti bahasa Inggris, karena bahasa Inggris bisanya people. Tes TOEFL hanya dapat 250, itu sudah seweneng, padahal itu salah semua. Alladzina, orang banyak. Hum, utawi alladzina, iku ahlus sunnati wal jamaati. Ahlus sunnah wal jamaah. Gampangannya orang ahlus sunnah wal jamaah itu yang disingkat aswaja itu aswaja, bukan azwaja. Kalau nanti azwaja banyak yang protes nanti santri-santri putih. Azwaja itu adalah kelompok orang pengikut Kanjeng Nabi yang berpedoman kepada sunnah Kanjeng Nabi, baik sunnah qauliyah, fi'liyah maupun takririyah, baik sabda ucapan Kanjeng Nabi, perbuatan Kanjeng Nabi maupun ketetapannya Kanjeng Nabi. Wal jamaati, dan bersatu. Jadi cirinya Ahlussunnah wal Jamaah itu ngikuti Kanjeng Nabi dan bersatu, gampangannya gitu. Tapi bagaimana mengikuti Kanjeng Nabi? Ya kita belajar dari guru kita. Guru kita dari mana? Dari guru beliau. Guru beliau dari gurunya sampai kepada sahabat. Nah, sahabat itu dari mana? Yang tidak mungkin lagi kalau tidak dari Kanjeng Nabi. Disitulah maka di tradisi-tradisi pondok pesantren sangat mengutamakan yang namanya sanad keilmuan. Tidak anggerto, tidak asal download dari kiai Google maupun bunyai YouTube. Nah, nanti tawasulnya ya ila hadrati YouTube wal Google, sehingga itisolu sanadihi, sanad keilmuan kita dipertanyakan. Nah, tradisi pesantren di dunia pondok pesantren ini masih menjaga itu, biar keilmuan kita, keilmuan seorang santri itu langsung dari kiainya, dari bunyainya. Kiai dari bunyainya dari mana? Dari gurunya, beliau mondok dulu di mana. Terus inilah yang dilakukan oleh Hadratus Syekh ketika beliau mondok di banyak pondok pesantren, mulai dari Pondok Wonorejo di Jombang, kemudian di Trenggilis Surabaya, kemudian di Wonokoyo Probolinggo, di Kademangan Bangkalan ketemu Syekhona Khalil, kemudian di pondoknya Yai Yakub Siwalan Panji Sidoarjo, kemudian diambil menantu, dinikahkan dengan putrinya yang bernama Bunyai Khotijah. Kemudian juga mondok di Mbah Yai Soleh Darat Semarang, ketemu namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, saat itu masih bernama Darwis. Inilah Hadratus Syekh untuk apa? Mondok di banyak pondok itu untuk memperoleh sanad. Konon Gus Isom itu juga begitu, ketika mondok di Lirboyo mulai tahun 81 sampai 91 dan berlanjut tahun 96 menjadi mustahik dan guru di Pondok Lirboyo, beliau sebenarnya sudah bisa membaca kitab itu. Kifayatul Akhyar itu sudah bisa baca, tapi kenapa beliau mondok ke gurunya di Kewagean, di Ploso, di Pondok di Kowak, di Pondok di Kapurejo? Karena beliau ingin memperoleh sanad keilmuan itu, biar ilmu yang diperoleh ini digarisbawahi, dijustifikasi oleh kiai-kiai yang mampu, yang menjadi pengasuh pondok ini, sehingga keilmuannya semakin kuat.
Nah, tradisi-tradisi sanad keilmuan ini tidak hanya di bidang hadis, ini perlu kita jaga sebagai santri yang ittisolu sanadihi kepada gurunya. Jadi kalau belajar sanad tidak hanya kepada hadis saja. Sanad keilmuan itu juga penting. Kita belajar fikih kepada siapa, belajar Quran, baca Quran pada siapa, akidah, akhlak dan seterusnya. Tidak asal googling maupun YouTube. Boleh Pak, boleh. Tapi jangan sampai kita belajar ajaran agama Islam ini kepada orang yang tidak tahu kualitas keilmuan, kualitas adab dan akhlaknya. Kita tidak tahu. Kalau belajar dari YouTube kita tidak tahu kepribadian beliau bagaimana. Tapi kalau kita belajar di pondok kepada guru-guru kita, kiai dan bunyai kita tahu keseharian beliau sebagai orang yang tidak hanya mengajarkan ilmu tapi juga mengajarkan adab akhlak itu. Sehingga kita banyak sekarang di akhir ini banyak orang yang belajar dari YouTube dan Google sehingga menjadi orang-orang yang berpaham radikal. Roda menolak fihi di dalam kitab sopo mu'allifuhu pengarangnya kitab risalah ini, maksudnya Hadratus Syekh ala dolalatil mubtadiina, menolak ala dolalatil mubtadiina kepada kesesatan mubtadiina, orang yang membuat bid'ah, maksudnya bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang jelek tadi. Al-kadhibina, yang bujuk, yang bohong. Ini dari Nabi, padahal enggak. Padahal ada hadis, man kadzaba alayya falyatabawa maqadahu minan nar. Siapa saja yang membohongkan kepada orang lain dan menyandarkan itu dari saya padahal itu tidak berasal dari Nabi, maka siap-siap mereka tempat duduknya berasal dari nar, dari neraka. Makanya jangan sampai kita menyandarkan sesuatu yang itu bukan hadisnya Nabi tapi seolah-olah itu hadisnya Nabi. Itu dosa besar. Apalagi ada orang yang mengikuti bid'ah-bid'ah yang kita lakukan, maka dosanya akan menimpa kepada kita. Wasoroha, dan menjelaskan, wasoroha lan menjelaskan sopo mu'allifuhu fihi di dalam kitab subhatil mulhidina ing samar-samarnya subhatil mulhidina ing samar-samarnya orang yang melenceng. Mulhidina, orang-orang yang melenceng. Adolina, orang yang sesat. Adolina, orang yang sesat. Sudah melenceng, sesat. Bahasanya sekarang dolu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Fahuwa mangka utawi kitab idzan sekarang iku hujjatun, menjadi hujjah, dalil, sebuah amal, wa burhanun dan penjelasan, wa burhanun dan penjelas, wa taudihun dan keterangan, wa taudihun dan keterangan, wa bayanun ya penjelasan, wa bayanun lan penjelasan fihi di dalam kitab, fi ing iku fihi ing dalam kitab lil muslimina kedua orang-orang Islam izzatun utawi kemuliaan. Gara-gara Gus Fardan kemarin meminta saya ngaji, saya harus belajar nahwu sorof lagi. Fihi izzatun itu kan khobar muqaddam mutadak muakhir. Makanya mutadaknya nakiroh. Semoga tidak salah. Fihi ing dalam kitab lil muslim iku ing dalam kitab lil muslimina bagi orang-orang Islam izzatun utawi kemuliaan, wa karomatun ya kemuliaan. Walahum dan iku bagi muslimina, walahum dan iku bagi muslimina fihi di dalam kitab, fihi di dalam kitab najatun utawi keselamatan, najatun utawi kebahagiaan, wasalamatun dan keselamatan, wasalamatun lan keselamatan. Idqot hakoko, karena sungguh telah menyatakan.
qad haqqaqa, sungguh telah menyatakan fihi di dalam kitab, sopo muallifuhu, pengarangnya kitab, al-aqaida, ing piro-piro akidah keimanan, as-sahihata, yang sahih, yang bener, yang lurus, yang sahih, ala tariqati, ing atase tariqah, jalan, ala tariqati ahli sunnah wal jamaati, ing atase jalan atau kelompok manhajnya ahlussunnah wal jamaah. Sehingga firqah inilah yang dipegangi oleh Hadratus Syekh, yang diajarkan oleh kepada murid-murid beliau, termasuk di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Wa ma'syarul muslimina, lan utawi kelompok muslimin, orang-orang Islam, al yauma, ing dalem sekarang, al yauma, di hari ini, iku asadu, lebih banget. Ini kalau anak kelas aliyah ini, kalau maknaninya asyadu, lebih bingit, bukan banget tapi bingit. Ini kitab ini mulai tahun ajaran ini diajarkan di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Pondok Seblak mulai kelas 1, 2, dan 3. Jadi yang ada materi pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah ya berpegangan kepada kitab ini. Niatnya hanya satu, tabarukan dan mempelajari konsep-konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang digariskan oleh pendiri pesantren Hadratus Syekh. Asyaddu, lebih banget, hajatan, apane hajatan, butuhnya, apane hajatan, butuhnya, ila dzalika, kepada mengkono-mengkono kitab, ila dzalika, mengkono-mengkono kitab. Waqad ikhtalato, dan sungguh telah campur, waqad ikhtalato, sungguh telah campur, fihim, di dalam muslimin, fihim, di dalam muslimin, opo al-afadilu, piro-piro fadilah, piro-piro keutamaan, bil arodili, bil arodili, dengan kehinaan, dengan kerendahan. Zaman sekarang itu antara yang batil dan hak dianggap podo ae, dianggap sama saja, padahal itu antara al-afadil, afadil dan arodil tetap beda, antara keutamaan dengan kehinaan beda. Wal tabasa, dan serentak bareng, wal tabasa, serentak bareng, alaihim, ing atase muslimin, alaihim, ing atase muslimin, opo al-haqqu, kebenaran, bil batili, kelawan kebatilan, antara yang benar dan yang salah dianggap sama saja. Padahal orang Jawa sudah menggarisbawahi becik ketitik Allah ketara, kebenaran itulah yang harus diterima dan kejelekan itu, kebatilan itu yang harus ditolak. Tapi sekarang zamannya sudah berubah menjadi becik ketampik Allah ketompo. Justru kebenaran itu ditolak, kebatilan itu yang diterima. Ya zamannya wis kualik. Katanya di YouTube sudah mulai kiamat, ternyata nggak jadi. Nah, kita sudah beberapa kali dibohongi kiamat nggak jadi, dan insya Allah belum kiamat. Nanti ada di bagian-bagian akhir kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa saya katakan insya Allah kiamat belum datang? Karena syarat-syarat tanda-tandanya kiamat menurut Hadratus Syekh belum lengkap. Watas duru dan maju, watas duru dan maju, lil fatwa, untuk menyampaikan fatwa. Wong bodoh menyampaikan fatwa, ya ini rusak dunia. Lil fatwa, untuk memberi fatwa. Sopo kulu jahilin, orang-orang goblok, orang-orang bodoh menei fatwa. Ini repot. Dia memberi fatwa tentang hukum Islam tidak berdasarkan keilmuan yang matang, tapi berdasarkan hawa nafsunya. Nah ini kerusakan dunia di akhir-akhir sekarang inilah yang dinyatakan menjadi semakin dekat dengan kiamat. Ya contohnya guyonannya kan, traweh itu
20 itu kelamaan. Loh kok kelamaan? Kesuwen, kelamaan. Yang 8 salah itu, enggak niat. Tarawih 20 salah, kelamaan. Yang 8 enggak niat, salah juga. Yang benar enggak tarawih. Nah, ini kan orang yang berpendapat tapi tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan jahil tadi, kebodohan. Tarawih 20 seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita di pondok sebelah, monggo. Orang-orang Nahdien tarawihnya 20, monggo. Itu baik. Yang tarawih 8 ya monggo. Yang enggak baik ya yang enggak tarawih. Kenapa? Karena diberi kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan, tapi tidak digunakan untuk hal yang positif seperti tarawih. Jangan seenaknya sendiri. Miman dari orang. Nah, ini orang-orang bodoh yang memberi fatwa ini siapa? Miman dari orang yaksiru yang pendek. Yaksiru yang pendek. Opo idrokuhu, pengalaman nyaman. Opo idrokuhu, pengalaman nyaman. Anfahmi kitabillahi ta'ala, dari memahami Al-Quran, dari memahami kitabnya Allah Ta'ala, ay Al-Quran. Wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ilmunya titik, ilmunya dangkal tentang Quran dan hadis, wes ngomong sak nggaweane dhewe. Kayak walim-walim, yang lainnya salah, yang benar kelompok saya sendiri. Wah, ini orang-orang yang tidak bisa toleransi, tidak bisa tasamu di lingkungan sosial. Faja'a, maka datang opo alkitabu, kitab ini Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, bil idoh, dengan keterangan, bil idohi, dengan keterangan, watadqiqi, dan penjelasan, watadqiqi, dan penjelasan. Baidan, agar baidan, lembut, baidan halih lembut, anital bisi, dari pembawaan, anital bisi, dari pembawaan, watazwiki, dan menghiasi, watazwiki, dan menghiasi. Artinya apa? Hadratus Syekh dalam kitab ini menjelaskan aswaja menurut beliau adalah begini, tapi beliau tidak mengecam atau menjelek-jelekkan, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, dan menghina kelompok lain. Ini adalah sikap toleran, sikap tasamuh yang disampaikan, yang diteladan, yang perlu kita teladani dari ulama pemimpin umat Islam Indonesia selevel Hadratus Syekh. Jangan sampai kita yang seperti yang disampaikan tadi, baru belajar tentang Quran dan hadis 1-2 ayat tapi suka membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan kelompok yang lain. Ini sangat jauh dari akhlak seorang Islam yang baik. Liyabtaidu, supaya menjauhi sopo muslimin. Liyabtaidu, supaya menjauhi sopo muslimin, an mawaqi'il jahli, dari tempat terjadinya kebodohan. An mawaqi'il jahli, dari tempat-tempat terjadinya kebodohan. Wadolali, dan kesesatan. Kerusakan dunia itu 2 yang menyebabkan, yaitu bodoh, tidak tahu, sehingga dia berbuat dan dia sampaikan kepada orang lain. Inilah yang menjadi ad-dolal, kesesatan. Wis bodoh jelumbrungno orang, sudah bodoh menjerumuskan orang. Nah, kalau bodoh bagaimana? Ya diam saja. Kalau ditanya belum tahu jawabannya, ya jawab saja, saya belum tahu jawabannya. Jangan asal bunyi, karena berbahaya kalau ini dipercayai oleh orang lain. Wa yakunu, dan ada sapa muslimin iku muwafiqina. Wa yakunu, dan ada sapa muslimin iku muwafiqina, diberi pertolongan, fil aqwali, di dalam perkataan-perkataan mereka, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa kaifala, bagaimana tidak? Waqad kana, dan sungguh telah ada sopo mu'allifuhu, pengarangnya kitab, al-alamatu, yang sangat alim. Hadratus Syekh menurut Dr. Kiai Haji Muhyiddin Zuhri tidak hanya al-alamah, bagaimana beliau sangat alim dalam penguasaan ilmu-ilmu agama Islam, terutama ilmu hadis.
sehingga gurunya yang namanya Syekhona Khalil Bangkalan ini berguru ke Hadratus Syekh di Tebuireng karena beliau alim di bidang hadis. Tapi di samping beliau al-alamah, beliau juga al-watoni, yaitu orang yang mencintai tanah airnya. Sehingga tidak heran ketika Hadratus Syekh dan ulama-ulama NU yang lain tahun 45, tepatnya tanggal 22 Oktober ini mengeluarkan resolusi jihad, bahwasanya berperang melawan Belanda saat itu hukumnya wajib ain. Kalau orang gugur melawan Belanda dihukumi mati syahid. Ini sebagai wujud bagaimana beliau sangat mencintai tanah airnya. Bahkan sebelum agresi militer tahun 47, Hadratus Syekh ini ada surat resminya dari Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bagaimana Hadratus Syekh ini supaya mengungsi ke daerah Magetan. Tapi beliau tidak mau, biarlah saya meninggal di Tebuireng daripada saya mengungsi ke daerah Sarangan di Magetan sana. Ada suratnya. Al-alamah yang sangat alim, Asy-Syaikh rupane Asy-Syaikhu Muhammad Hasyim Asy'ari. Asy'ari ini nama ayah kandung beliau, pengasuh dan pendiri Pondok Keras yang berada di barat. Saya dulu tahun 90-an itu banyak santri-santri Tebuireng, Seblak, yang putra yang kalau Jumat ini ziarah ke makam Mbah Asy'ari di Keras sana. Dan dulu belum banyak bis-bis berziarah yang ke makam Mbah Hasyim di Tebuireng. Setelah dari Tebuireng itu biasanya ke Keras. Tapi sekarang enggak, ke Tebuireng saja. Orang jarang ke Keras. Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala min akabiri ulama'i, dari pemimpin ulama Indonesia di negara Indonesia. Wa min muasisi jam'iyati Nahdlatul Ulama'i, dan termasuk pendiri jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau bersama kiai-kiai yang lain seperti Yai Asnawi Kudus, Mbah Basbullah Tambak Beras, Mbah Bisri Samsuri Denanyar, Ndoro Muntoha, Bangkalan dan seterusnya, mendirikan di Surabaya Nahdlatul Ulama. Wahia kali utawi Nahdlatul Ulama iku jam'iyatun, organisasi ma'rufatun yang terkenal, bikuwati tamasukihim, berpegangannya Nahdlatul Ulama, bikuwati tamasukihim, kuatnya berpedoman atau berpegangannya Nahdlatul Ulama, bisunnati khotamin nabiyyin, kepada sunnahnya penutup para nabi, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wasiddati iktimadihim, dan sangatnya berpegangan Nahdlatul Ulama, wasiddati iktimadihim, sangatnya berpegangan Nahdlatul Ulama, ala khitoti aslafihim, kepada khitoh ulama-ulama salafnya Nahdlatul Ulama. Khitoh itu garis perjuangan. Ulama-ulama dulu telah menggariskan perjuangan. Lah ulama-ulama salaf dari mana? Ya dari tabi'in. Tabi'in terus naik kepada sahabat dan seterusnya. Khitoti aslafihim, khitohnya ulama-ulama salafnya Nahdlatul Ulama, as-solihina, yang soleh, yang terkenal dengan salafus soleh. Fajaza, maka semoga membalas sopo Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, mu'allifahu, ing pengarangnya kitab, mu'allifahu ing pengarangnya kitab, khairon ing kebagusan, khairon ing kebagusan, kasiron yang banyak, kasiron yang banyak, wa ghafaro, dan mengampuni, wa ghafaro, dan mengampuni sopo Allah Ta'ala, lahu bagi mu'allif, lahu bagi mu'allif, wali usulihi, dan kepada orang tuanya atau leluhurnya mu'allif, wali usulihi, dan kepada orang tua atau leluhurnya mu'allif, wa furu'ihi, dan keturunannya mu'allif, anak cucunya. Nah, ini termasuk para dzurriyyah, para muasis
dari pondok sebelah. Ini termasuk furu'ihi wa furu'ihi, dan anak cucu atau keturunannya mu'alif, keturunannya Mbah Hasim, salah satunya Bunyai Khairi Ya Hasim yang digarwo oleh Mbah Yai Maksum Ali yang mengarang kitab Amsilah Tasrifiyah, hingga sekarang masih digunakan di Universitas Al-Azhar di Kairo sana. Innahu, sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala iku kana, ada sapa Allah Ta'ala iku ghafaron, maha pengampun, wa nafa'a, dan semoga memberi manfaat sapa Allah Ta'ala bihi kepada mu'allifuhu, wa bi ulumihi, dan sebab ilmu-ilmunya mu'allif. Mbah Hasim banyak mengarang kitab, di situ kita tahu keilmuan beliau. Meskipun kitabnya tidak tebal, tapi itu adalah bentuk respon dari Hadratus Syekh dalam menjawab problematika permasalahan umat yang saat itu. Ada sekitar 23 kitab dan risalah yang dikarang oleh Hadratus Syekh, dan beberapanya masih dibuat ngaji di sebelah. Kalau risalah ini di Aliyah juga diajarkan akhlak menggunakan Adabul Alim wal Muta'alim yang tebalnya sekitar 180 halaman itu. Terus Nurul Mubin, kalau ngaji malam ada Nurul Mubin fi mahabbati Sayyidil Mursalin, bagaimana kita menancapkan diri kita untuk cinta kepada Kanjeng Nabi. Dan beberapa kitab yang sudah tamat. Nah, ini kelas 3 ini mungkin Aliyah harus belajar Do'ul Misbah. Itu karangannya Mbah Hasim tentang pernikahan. Do'ul Misbah. Nah, itu ada di Irsyadus Sari. Di Irsyadus Sari itu sekarang hanya 21 kitab kumpulannya Mbah Hasim, karangannya Mbah Hasim. Wa furu'ihi, anak cucu, innallaha wa nafa'a bihi wa bi ulumihi, dan sebab ilmu-ilmunya mu'alif al muslimina ing orang-orang Islam, wa ja'ala, dan menjadikan sapa Allah Ta'ala amalahu ing amalnya mu'alif min ihya'i sunnati sayyidil mursalin, dalam rangka menghidup-hidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi. Hada, pahamlah kamu, ini isim fi'il amr. Hada wa sallallahu sapa Allah Ta'ala ala sayyidina ing atase pemimpin kita rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Tebu ireng 1 Rajab 1418 kataba wis nulis hu ing tamhid sapa Sibtul Mu'alif, cucunya Mbah Hasim, yaitu kalau di kitab-kitab itu ditulis Muhammad Isom Hadik. Nama lengkapnya itu Muhammad Isomuddin Hadik. Itu nama pemberian dari Yai Lirboyo, Yai Makrus Ali. Karena bapaknya Gus Isom, yaitu Kiai Muhammad Hadik, ini adalah temannya Yai Makrus Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini baru masuk kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Hadratus Syekh itu mulai halaman 5. Kalau halaman 3 dan 4 itu pengantar atau pendahuluan dari Gus Isom selaku pentahqiq editor kitab ini. Tapi biasanya di kitab-kitab yang lain karangannya Mbah Hasim itu sama Gus Isom ditambahi at-ta'rif bil mu'alif, biografi singkatnya Mbah Hasim. Di Adabul Alim itu ada, tapi di ini tidak, tapi diberi kata pengantar oleh Gus Isom. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi, hanya kepada Allah Ta'ala. Syukron karena syukur ala nawalihi, atas pemberiannya Allah Ta'ala. Wassalatu utawi sholawat wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina, semoga tetap kepada pemimpin kita rupane Muhammadin wa ala alihi dan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ba'du ai ba'da sholawat hamdalah wa sholawat fahadha lan mongko utawi ini kitab iku kitabun kitab audatu menitipkan sopo saya Mbah Hasim maksudnya fihi di dalam kitab syai'an ing perkara sakjane memaknai kitab itu enak bahasa Jawa, tapi nanti banyak santri, banyak murid aliyah yang nggak paham Jawa, kayak
Drapun popo apa Pak itu drapun? Ya mungkin saudaranya Bendrat. Sayan ing sawiji-wiji, apa Pak sawiji? Itu nama desa di Jogoroto sana. Min hadisil mauta, menerangkan hadis-hadis tentang kematian. Wong mati itu apa? Apakah mati? Ya mati kan jasadnya secara biologis. Nanti ada ceritanya orang mati itu arwahnya akan disambut oleh malaikat kalau dia berbuat baik. Akan ditemani oleh orang yang ganteng, baunya wangi, makanannya siap. Tapi orang-orang yang amalnya jelek ketika di dunia akan disambut oleh malaikat-malaikat yang sangar, yang kejam wajahnya, dan ditemani oleh orang-orang yang berbau basin, berbau sangat tidak enak. Nanti ada di bab tentang kematian. Wa asratil saati, dan tanda-tanda kiamat. Nah ini tanda-tanda kiamat sudah jangkep apa belum? Sudah lengkap apa belum? Kok kemarin ada yang mengatakan kiamat itu akan datang tanggal 15 Ramadan, Kamis malam Jumat. Nah, Jumat pagi habis subuh saya lupa. Loh katanya kiamat. Jangan-jangan nanti matahari terbit dari barat. Saya tunggu di depan rumah, ternyata enggak, matahari terbit dari timur. Nah kalau kiamat kan ya repot. Banyak yang masih jomblo, belum nikah, masih galau gitu. Saya juga belum apa-apa, masih banyak dosanya. Nanti kan saya bisa saja nanti di padang mahsyar tidak dihisab karena langsung dimasukkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Wasai'an, dan perkara minal kalami, dari pembahasan ala bayani sunnati, menjelaskan sunnah. Apa sih sunnah itu? Apa itu sunnah? Wal bid'ati, dan bid'ah. Jangan semuanya dikatakan ini sunnah, ini bid'ah. Nah, sunnah. Jangan semuanya sunnah, semuanya bid'ah. Naik sepeda motor itu bid'ah, karena zaman Nabi tidak ada. Ya memang tidak ada. Belum ada Astrea, Honda, Suzuki, Yamaha. Lah masa kita mengikuti zaman Nabi semua, naik onta, naik kuda gitu. Kalau ngajar ke pondok sebelah, naik onta dari rumah di Kayangan sana, di rumah saya. Ya kelamaan. Nah nanti diikuti anak-anak. Pak, karnavalnya masih Agustus, sekarang masih bulan Mei Pak. Ya repot. Wasai'an, dan perkara minal ahadisi, piro-piro hadis, bikos din nasihati, dengan maksud, dengan tujuan menasihati. Nasihat itu menginginkan kebaikan. Jadi kita juga tidak bolehnya belajar di kitab risalah ini tentang konsep Ahlussunnah wal Jamaah menurut Hadratus Syekh, tapi juga nasihat-nasihat beliau menjadi orang Islam yang baik. Wa ilallahi, dan hanya kepada Allah Al-Karimi yang mulia, amadu meminta sopo saya, amadu meminta saya, aku fal ibtihali, ing epe mendekatkan diri. Epe itu tapak tangan. Kita kalau doa kan begini gitu, pakai epe, jangan begini. Kalau itu musibah, bala itu begini. Kalau minta itu ya begini. Kalau doa itu ya didempetkan gini. Kalau dulu Mbak Yai Mahfud Anwar itu kalau doa itu ya begini tangannya. Jangan begini, begang ini. Kalau begang ini nanti kalau kita dikasih kebaikan akan jatuh. Makanya kalau doa yang baik itu begini. Jangan terlalu diangkat, itu terlalu hiperbola gitu. Jangan nggak niat, itu nggak niat. Yang sedengan ini, itu adab berdoa. Konti mau ayang fa'a, semoga memberi manfaat sapa Gusti Allah Ta'ala bihi kelawan kitab, nafsi ing awak dhewe ne saya, ing awak dhewe ne ingsun, artinya Mbah Hasyim Asy'ari. Wa amsali, dan seperti saya. Wa amsali, dan seperti saya, maksudnya ya kita santri-santri, murid-murid yang menimba ilmu, orang Islam yang belajar kepada Mbah Hasyim, minal juhali, memberi manfaat minal juhali, dari kebodohan, agar kita tidak semakin goblok. Wa ayyaj'ala, dan semoga menjadikan sapa Allah Ta'ala amali ing amal saya kholisan, ikhlas, murni, liwajhil karimi, hanya memperoleh ridho Allah Ta'ala, liwajhil karimi, untuk memperoleh ridho Allah Ta'ala.
Innahu temen setuhune Allah Ta'ala. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan innahu sesungguhnya Allah Ta'ala iku jawadun zat kang moho dermawan, maha dermawan, luman, raufun. Kita minta apa saja pasti akan diberi. Bisa langsung, bisa nunggu besok. Ya Allah, berilah saya jodoh yang cantik jelita. Tidak harus sekarang, tapi bisa nanti kalau kita sudah selesai mondoknya, selesai kuliahnya, sudah kerja, dapat istri yang cantik jelita, atau dapat suami yang ganteng. Makanya kalau santri doanya pengen dapat suami itu santri yang kurang ngopi. Doanya ya dapat ilmu, kalau suami nanti akan datang sendiri. Raufun, maha sayang. Allah itu sayang kepada kita. Tidak hanya orang Islam, semua manusia, semua hewan, semua binatang, semua benda disayang oleh Allah. Rahimun, maha mengasihi. Wahada, dan utawi sekarang iku awanun, masanya atau saatnya. Asyuru'u awanus suru'i, masanya bertindak. Awanus suru'i, masanya bertindak. Tumandang fil maksudi, di dalam maksud. Artinya saatnya bergerak, artinya saatnya mulai bab-bab pembahasan dalam kitab Risalah Ahlussunnah. Bi'aunil maliki, dengan pertolongan Allah yang maha raja, al-ma'budi, yang disembah. Faslun ay hadza faslun, iku fasal yang pertama, iku fi bayani sunnati wal bid'ati, menerangkan tentang sunnah dan bid'ah. As-sunnatu utawi sunnah, yang dimaksud sunnah bidummi dengan domah, wa tasdidi dan tasdid, di huruf sinnya itu di domah dan di tasdid. Iku kamakola, seperti pendapat. Iku kamakola, seperti pendapat Abul Baqai, sopo Abul Baqai, Imam Abu Baqo fi kulliyatihi, di dalam kitab kuliah. Imam Abu Baqo ini mengarang kitab kuliah, bahasa mengutip itu. Jadi tidak plagiat. Kalau sekarang mahasiswa kan tinggal copy paste aja. Banyak yang melakukan itu. Bahkan tidak hanya skripsi, tesis, disertasi itu tinggal copy paste, tapi tidak disebutkan kutipannya dari mana. Nah, Hadratus Syekh ini fair. Beliau mengutip pendapatnya Abul Baqo dalam kitab ini. Ini artinya tidak plagiat, tidak menjiplak. Kejujuran di dalam menulis. Lughatan, menurut bahasa. Menurut bahasa. Lughatan, menurut bahasa, iku atorikotu jalan, walau ghairu mardiyatin, meskipun tidak diridhoi, tidak direstui. Jalan itu ana loro, ada dua, yang diridhoi dan direstui, dan yang tidak diridhoi. Yang diridhoi itu misalnya santri berangkat dari rumah ke pondok, ya sampai pondok diridhoi. Di pondok ngaji, jamaah, sekolah, itu diridhoi jalan. Tapi kok bolos, nah ini yang ghairu mardiyah, tidak diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh orang tuanya. Wasyar'an, dan menurut syariat, menurut hukum Islam itu sunnah itu apa? Iku ismun, isim, litorikoti, bagi jalan, al-mardiyati, yang diridhoi, al-mardiyati, yang diridhoi, al-maslukati, yang ditempuh, yang dilewati, yang ditempuh. Fiddini, urusan agama. Jadi urusan agama. Salaka, yang telah melewati atau menempuh ha ing thariqah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, au ghairuhu, atau selain Kanjeng Nabi. Artinya menurut syariat, sunnah itu adalah jalan yang direstui, yang telah ditempuh oleh Kanjeng Nabi dan ulama-ulama yang mengikuti Kanjeng Nabi. Itu namanya sunnah. Miman, rupane dari orang, huwa utawi man iku alamun, jadi panutan atau jadi teladan. Fiddini, di dalam agama. Contohnya, selain Nabi itu siapa yang menempuh jalan sunnah itu? Kasohabati, seperti sahabat radhiyallahu anhum. Liqaulihi, karena dalilnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita wajib mengikuti sahabat. Kayak tarawih 20 itu ya pada masa Umar. Nah, ini karena Umar sahabat. Alaikum wajib menetapi sopo kalian semua. Alaikum wajib menetapi kalian semua bisunnati, kelawan sunnah saya, artinya saya Kanjeng Nabi. Bisunnati, kelawan sunnah saya, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Di samping traweh 20 rakaat itu termasuk mushaf. Ini mulai dibukukan pada zamannya khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Saat itu dikumpulkan ayat-ayat yang ditulis di pelepah kurma, kulit unta, di batu dan seterusnya, kemudian dijadikan satu, diurutkan, ditulis ulang oleh sekretaris Nabi namanya Zaid bin Sabit. Makanya namanya mushaf Utsmani. Ditulis menjadi 5 mushaf, kemudian dikirim ke Madinah, ke Basra, ke Mesir dan seterusnya itu. Sehingga yang kita kenal sekarang adalah mushaf Utsmani. Kenapa zaman Nabi belum ditulis menjadi mushaf yang namanya Al-Quran? Biar tidak jumbuh, biar tidak campur dengan hadis. Ya, makanya sahabat-sahabat dulu termasuk Kanjeng Nabi menghafalkan ayat Al-Quran itu, hafal 30 juz. Coba saya membayangkan kalau Al-Quran ini tidak ditulis pada masanya Utsman bin Affan, bagaimana umat Islam termasuk saya yang tidak hafal Al-Quran ini? Kita mau apa kalau nggak ditulis? Ya, karena kita tidak bisa hafal Al-Quran. Saya sendirilah. Caranya gimana? Dapat pahala baca Al-Quran, ya dibaca. Nah, inilah kehebatan tradisi literasi yang digariskan pada masa Khulafaur Rasyidin. Mimba'di, setelah saya, setelah Kanjeng Nabi. Itu sunnah menurut syarak, wa urfan, dan menurut adat, kebiasaan. Sunnah menurut kebiasaan itu bagaimana? Ikuma semua perkara, wadofa yang melanggengkan, alaihi ing atase ma, sapa muqattadai, orang yang jadi panutan. Nabiyan, khalih sebagai nabi, karena ada sopo muqtadai, awalian atau wali. Kalau menurut kebiasaan, sunnah itu adalah segala hal yang dilanggengkan, yang dilakukan oleh panutan-panutan kita secara istiqomah, baik itu panutan kita yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad maupun para wali. Jadi kalau mengikuti ini, sunnah itu termasuk tahlilan, istighosahan, itu termasuk sunnah, karena itu sudah digariskan oleh para wali songo. Wa sunni, utawi lafadz sunni, lafadz sunni biasanya kita menyebut Ahlussunnah wal Jamaah, disingkat menjadi aswaja, disingkat lagi menjadi sunni. Sunni itu bukan nyusu geni, nanti ngerokok ini. Sunni itu ya lafadz sunni, singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Wa sunni, utawi lafadz sunni iku mangsubun, dinisbatkan, dinisbatkan ila sunnati, kepada sunnah, kepada lafadz sunnah, orang, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang itu termasuk sunnah, itu namanya sunni. Orangnya namanya sunni, wong sunni gitu. Orang sunni itu orang pengikut Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Khudzifa, dihilangkan, dihapus, opo atau huruf tak, sunnah taknya dihapus, kemudian diganti ya nisbat, lin nisbati, untuk dinisbatkan kepada sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.